Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore ini kita akan lihat permainan salah satu bintang muda Rusia, Andrei Esipenko, yang tergabung dalam tim Rusia yang berlaga di European Team Chess Championship. Tim Rusia ini kawan dipimpin oleh Alexander Grischuk bersama 3 pemain lainnya, Kirill Aleksenko, Vladislav Artemiev, dan Andrei Esipenko. Tadi malam bertemu dengan tim Yunani. Sama seperti tim Prancis kawan, Rusia menang 3-1 dengan 2 game berakhir kemenangan bagi Rusia dan 2 game berakhir match. Dan kita akan lihat permainan Andrei Esipenko ini. Kita ke atas papan sekarang. Namun sebelum itu, saya punya puzzle 3 langkah skakmat dari putih kawan. Silakan jika tertarik untuk menebaknya, nanti jawab di kolom komentar. Oke, kita ke permainannya Andrei Esipenko. Di sini dia pekan putih mengawali permainan dengan pion E4 dan wakil Yunani adalah Andreas Kelires, seorang Grandmaster, tapi bukan Super Grandmaster kawan, karena elo ratingnya masih di angka 2500-an. Andreas Kelires membalas dengan permainan Sisilia, pion C5, kuda F3, pion D6, pion D4, pion pukul, kuda F6, kuda C3, dan Kelires bermain dengan variasi Knight Dog. Selanjutnya gajah putih G5. Dengan memainkan gajah ke G5 kawan, ini menantang hitam untuk bermain dengan variasi pion racun jika mau. Jika hitam tertarik, bisa melangkahkan menterinya ke B6, mengincar pion racun pion B2. Pada posisi seperti ini, putih ada 2 respon yang paling banyak diambil, yaitu memainkan menteri ke D2, membiarkan menteri hitam pukul pion B2, atau mencegah menteri hitam pukul pion B2 ini dengan cara memainkan pion A3. Bila memainkan menteri ke D2 kawan, biasanya akan seperti ini, dan variasi inilah yang akan terjadi. Tapi bila pada posisi ini putih bermain dengan pion A3, jika hitam tetap nekat pukul pion B2 ini kawan, maka menteri hitam akan terjebak. Putih akan memainkan kuda ke A4 dan posisi menteri hitam pun akan terjebak. Tapi dalam permainan ini kawan, kita tidak temui variasi pion racun ini. Hitam tidak tertarik, hanya melanjutkan pengembangan kuda B ke D7. Selanjutnya pada posisi ini kawan, langkah gajah ke C4, menteri ke peta E2 atau memainkan pion F4 bisa dilanjutkan oleh putih. Andrei Esipenko membalas dengan langkah menteri E2. Dan pada posisi ini pion B5, pion E6 bisa jadi respon yang paling bagus bagi hitam. Bila nanti memainkan pion B5 kawan, hitam tidak perlu khawatir akan garbuan atau ancaman dari kuda ini. Menteri bisa lari ke peta C7. Di posisi ini kawan, hitam merespon dengan langkah menteri ke C7. Barulah nanti mungkin memainkan pion B5, gajah B7. Inilah maksud menteri ke C7 untuk mencegah pergerakan kuda yang mungkin lompat ke peta C6 ini. Di sini Andrei Esipenko langsung melakukan rokade panjang. Sekarang pion E6. Pion G4 langsung memberikan pressure dengan pion-pionnya kawan, diikuti pion F4 mungkin, pion G4 bisa jadi. Selanjutnya pion H6. Gajah ditarik mundur ke D2. Pion E5 mengancam kuda. Ini merupakan langkah yang kurang akurat. Hitam tadi bisa mencoba dengan memainkan pion B5 yang sering kali dimainkan oleh hitam dalam permainan Sicilian Knight Dog. Sesegera mungkin memainkan pion B5, apalagi raja putih ini sudah melakukan rokade panjang. Jadi dengan sesegera memainkan pion B5 ini kawan untuk memberikan pressure di sayap menteri, juga memberikan kesempatan bagi gajah untuk lebih cepat berkembang di peta B7. Dan Andrei Esipenko melangkahkan kudanya ke F5 menghindari ancaman pion. Barulah sekarang pion B5, gajah putih G2, pion G6 mengancam kuda kembali, kuda ditarik mundur ke E3, barulah sekarang gajah B7. Pion H4 lanjut Esipenko melanjutkan serangan di sayap raja, dibalas dengan pion B4, kuda lompat ke peta D5. Di sini terjadi pertukaran kuda, dipukul balik menggunakan pion. Memukul balik menggunakan kuda sama saja kawan, jika nanti terjadi pertukaran lagi, maka bisa dipukul balik oleh pion E. Variasi ini dengan variasi sebelumnya hampir tidak terlihat keuntungan dan kekurangannya. Tapi di sini tadi kita lihat Esipenko lebih memilih untuk memukul balik kuda hitam dengan pion E. Sekarang pion A5 untuk memperkuat posisi pion dari ancaman gajah. Di sini Esipenko melanjutkan dengan pion H5 ingin membuka permainan di sayap raja.
Tantangan pion ditolak kawan. Hitam melanjutkan dengan langkah gajah ke A6 menyerang menteri. Menteri mundur ke E2. Melangkahkan menteri ke F3 sedikit lebih baik kawan. Ini akan memberikan tempo bagi putih untuk memberikan pressure bagi pion F7 ini. Jika dibalas dengan pion G5, selanjutnya raja bisa bergeser ke B1, beteng hitam mungkin ke B8, dan seterusnya mungkin akan jadi seperti ini. Tapi saat mendapatkan ancaman dari gajah hitam ini, menteri mundur ke E1. Ini dimanfaatkan oleh hitam memainkan kuda ke C5. Persiapan memberikan ancaman skak garbuan bagi menteri hitam ini kawan. Nanti pion tidak bisa pukul kuda karena pion ini secara otomatis kena pin dari menteri hitam. Di sini ancaman diantisipasi dengan menggeser raja ke B1. Selanjutnya gajah G7, lanjut hitam, persiapan mungkin melakukan rokade pendek. Di sini putih memainkan gajah ke F1 menantang pertukaran gajah terang. Pertukaran langsung diterima oleh hitam, dipukul balik menggunakan kuda. Mungkin maksud dari putih memainkan kuda pukul balik gajah hitam ini adalah untuk membuka diagonal petak gelap mengincar pion H6. Bila hitam melanjutkan langkah rokade, selanjutnya pion H pukul pion G6. Mungkin setelah dipukul balik, gajah bisa pukul pion H6 dengan dukungan betengnya. Oleh karena itu, putih memukul balik gajah hitam menggunakan kuda ini. Di sini hitam melanjutkan menggeser beteng C8, memberikan pressure di langkah berikutnya, pukul pion yang ada di peta C2 setelah mungkin kuda bermanuver ke peta A4. Di sini Andriy Esipenko tidak menghiraukan ancaman di sayap menteri, bermain dengan langkah kuda G3, hitam melakukan rokade, dan selanjutnya pion H pukul pion G6. Tadi kawan pada posisi ini patutnya dipertimbangkan hitam memainkan pion G5-nya agar diagonal ini tertutup bagi gajah yang ingin mengincar pion H6. Tapi hitam langsung melakukan rokade, dimanfaatkan oleh putih pion H pukul pion G6. Dan sekarang terbuka bagi gajah serta beteng memberikan pressure bagi pion H6 ini. Tapi ancaman ini kawan tidak dihiraukan oleh hitam. Dia malah membuat langkah kuda ke D3. Memberikan ancaman bagi menteri putih ini. Juga langkah ini merupakan langkah pengorbanan, pion bisa pukul kuda. Maksud melakukan pengorbanan kuda ini kawan, tentu kalian sudah bisa melihatnya, membuka jalan bagi menteri untuk pukul pion C2 ini. Dan di beberapa langkah berikutnya, jika putih tidak cermat, maka akan terjadi ancaman skakmat. Tapi sekelas Andriy Esipenko, seorang super grandmaster, sudah bisa melihat ancaman itu kawan. Dia langsung menerima pengorbanan pion pukul kuda. Menteri hitam C2 skak, raja ke A1, selanjutnya pion E4. Membuka diagonal peta gelap untuk mengepin pion B2 ini. Atau ancaman berikutnya adalah ancaman skakmat. Diantisipasi dengan beteng B1, sekarang menteri ke A4. Pada posisi inilah kawan, mungkin perhitungan hitam tadi salah. Harapannya di langkah berikutnya adalah pion B3 dan memberikan ancaman skakmat di langkah berikutnya. Bila pion ini didorong maju kawan, menteri masih bisa pukul pion. Pion B ini tidak bisa pukul balik karena posisinya kena pin dan ancaman adalah ancaman skakmat. Tapi langkah menteri pukul pion E4 inilah yang mungkin tidak diperhitungkan oleh hitam. Sekarang hitam sudah tidak bisa mendorong pionnya kawan jika dia tidak ingin kehilangan menteri. Apalagi di langkah berikutnya ini juga pion pukul pion siap diluncurkan oleh putih. Atau gajah pukul pion yang ada di peta H6 juga bisa dilakukan oleh putih di langkah berikutnya. Dan tentu saja dalam posisi seperti ini kawan, putih sangat unggul. Dan di sini hitam melanjutkan menggeser beteng F ke E8 mengusir menteri dari baris keempat ini. Tapi sebelum menteri ini pindah kawan, pion pukul pion F7 skak. Jika raja tidak pukul pion ini maka beteng akan tewas. Jadi raja pukul pion, sekarang menteri ke F4 skak. Posisi menteri masih berada di baris keempat kawan, cukup aman untuk mengawal baris keempat ini. Raja ke G8 dan kuda putih ke F5. Pada posisi ini di langkah ke-30, hitam menyerah. Itulah kawan permainan dari Andriy Esipenko melawan wakil Yunani Andreas Kalires. Seorang grandmaster mempunyai elo rating 2500-an yang tadi sempat melakukan salah kalkulasi, membuat langkah pengorbanan percuma yang bisa diantisipasi oleh super grandmaster Andriy Esipenko ini. Memang terkadang kawan, grandmaster atau sekelas super grandmaster pun bisa jadi melakukan salah kalkulasi. Hanya memperhitungkan 3-4 langkah saja, tidak terlalu panjang kalkulasinya.
sehingga dia melewatkan langkah penting lainnya yang membuat lawan bisa mengantisipasi serangan-serangan berikutnya. Dan pada posisi ini kawan, apabila permainan tetap dilanjutkan masih cukup panjang, banyak sekali variasi langkah-langkah yang bisa dipilih oleh kedua pemain. Saya akan berikan satu jalur saja kawan. Kemungkinan langkah yang saya pilih ini ada perbedaan dengan langkah yang kalian pilih. Mungkin selanjutnya akan jadi seperti ini kawan. Menteri hitam D7, beteng akan pukul pion H6. Jika gajah pukul beteng bisa dipukul balik oleh putih. Mungkin hitam akan memainkan beteng E5, menteri G5, beteng F8, beteng G1, beteng pukul pion D5, menteri ke D6, persiapan skak di peta H7 nanti. Beteng pukul kuda yang ada di peta F5 dipukul balik oleh pion, beteng pukul pion, beteng ke peta H7 mengepin gajah, dan selanjutnya raja mungkin bergeser, gajah ke peta H6 memberikan tekanan lebih bagi gajah, menteri ke F7 menantang pertukaran, menteri putih menolak pukul pion D6 skak, raja bergeser, gajah pukul gajah, beteng bergerak ke F3. Bisa jadi kawan langkah-langkah yang saya pilih ini bisa berbeda dengan variasi yang kalian temukan. Memang di diagram terakhir saat hitam menyerah memang banyak sekali pilihan untuk melangkah. Tapi sudah jelas karena kalah satu perwira, sudah sepatutnya memang hitam menyerah. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur dan bisa menjadi bahan pelajaran kita kawan. Harus berhati-hati saat melakukan pengorbanan. Apalagi ini adalah permainan klasik, bukan permainan blitz. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.